Ambil napas yang dalam dan tidur. Perlahan itu dari 1 sampai 100 setiap hitungannya relax. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu teman-teman kita dong. Ya, bertemu lagi dengan saya Hans Marcel di video kita kali ini di masa pemulihan untuk COVID-19. Saya bertemu dengan teman lama saya yaitu Bastian Pionit. Oh gini. Biasanya kok gini loh. Oh gitu. Oh iya. Kok kena gioknya sakit. Oh giok. Berhubung nggak pakai gitu ya. Nah. Ini Bastian ini teman lama. Dia bisa dibilang kayak udah tua ya, teman tua ya. Teman tua. Saya di bidang sulap, magician. Nah, kalau ini di bidang apa sih? Hipnoterapi. Hipnotis apa hipnoterapi? Hipnoterapi, hipnotis sama aja sih sebenarnya. Oh, sama aja. Iya, cuman kalau misalkan hipnotis itu adalah kita menghipnotis seseorang. Hipnoterapi itu adalah kita menterapi. Jadi ada apa ya? Hipnotis itu lebih ke stage kali ya? Iya, stage panggung, hiburan, terapi itu untuk ya terapi, penyembuhan. Oh, penyembuhan ya, luar biasa. Untuk penyembuhan. Udah berapa lama? Hipnoterapi udah lama, Kang. Saya mulai profesional itu tahun 2012. 2012. Profesional ya. Itu pertama kali di Sumedang, saya ingat banget. Dan Bu Emi yang mengangkat nama saya. Bu Emi itu. Saya nggak ini Bu Emi yang angkat nama saya ya di Sumedang. Oh gitu. Iya. Berarti dia yang Bu Emi itu yang bikin seorang Bastian Pionit ini jenjang karirnya udah mulai bagus. Ya, di dunia per-eventan ya, Kang ya, event ya. Jadi Bu Emi itu salah satu apa ya? Pencetak kabar lah. Oh. Ya. Cetak kabar di sana. Ya, koran di sana lah ya, ya. Koran Priangan yang pegang itu Bu Emi. Iya. Semoga orang Priangan Priangan nonton ya. Nontonnya nih Bastian nih kapan mention lagi nggak bisa ya? Lagi corona. Bisa, iya bisa sih mudah-mudahan apa ya? Semua akan berakhir. Oh iya. Oh tapi tenang aja buat warga Priangan yang kalau misalkan nonton live-nya Bastian Pionit ataupun YouTube-nya Hans Marcel, Bastian ini tidak hanya sekedar stage aja nih untuk hipnotisnya. Tapi kan yang tadi dibilang kan hipnoterapi juga hipnoterapi, bisa. Kang, hipnoterapi. Oh. Hipnoterapi. Nah, ngomong masalah hipnotis dulu nih kita nih. Ya, hipnotis ya. Sebenarnya hipnotis itu bener apa enggak sih? Hipnotis itu sebenarnya benar gitu. Sebenarnya bohong. Ada yang bilang seperti itu. Dibilang bener, dibilang enggak, ya bener. Iya, terus ada juga bilang yang dibilang ilmu psikolog benar, dibilang ilmu gaib ya bohong gitu. Oh, tapi bener loh. Gue juga ngobrol sama mahasiswa yang belajar ilmu psikologi bahwa hipnotis itu ya kan kalau misalkan orang tertidur kan hipnosis ya. Nah kalau hipnotis itu sebenarnya juga dipelajari juga loh di kuliah ya, maksudnya ke psikologi ya, ke psikolog ya. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita belajar hipnoterapi kita harus mempelajari minimal basic dari ilmu psikolog. Iya. Jadi untuk menentukan suyet yang akan kita lakukan sesi hipnotis atau hipnoterapi. Berarti bisa juga dong para hipnotis itu membaca pikiran orang. Jadi lebih tepatnya ya, bukan membaca pikiran, Kang. Apa? Membaca bahasa tubuh, body language-nya. Jadi setiap manusia itu punya tipe masing-masing. Visual, auditory, kinestetik, dan analis. Itu. Ini salah satu yang saya pakai juga nih di dunia marketing itu, di dunia sales nih, Kang. Saya manggilnya Kang Bastian ya. Kurang Sundanya. Orang Sunda ya. Jadi kalau misalkan hipnotis itu saya pakai tuh di dunia marketing. Membaca customer, dia tipe kalian seperti apa nih, tipe orang pemikir atau tidak. Karena kan saya juga belajar juga tuh ilmu hipnotis juga saya belajar. Saya ngebaca tuh karakter customer tuh seperti apa nih. Oh, dia kayaknya tipe yang teliti nih, jadi saya harus berperilaku seperti itu ya. Jadi Bastian juga bisa dong ngebaca orang terus menanganinya itu harus seperti apa. Orang yang pemarah, Bastian harus jadi orang yang lembut mungkin ya. Betul. Jadi kebalikannya. Tapi garis besarnya sih secara ya sepengalaman saya ngambil dari 4 poin itu aja. Visual, orang yang suka membayangkan gitu. Visual kan, bayangkan. Kalau hipnotis itu bayangkan. Nah, kalau auditorik itu adalah dengarkan.
Oh, tipe pendengar. Ya, pendengar. Kinestetik adalah tipe perasa, baperan. Iya, seperti itu. Kamu baperan. Ada yang baperan kan yang nontonnya ya. Terus analis itu adalah orang yang suka blockingnya kuat. Jadi analis itu adalah ketika kita berikan sebuah informasi, dia menganalisis informasi kita dulu. Contoh misalkan kita mau melakukan metode hipnotis, tutup mata Anda Pak. Dia tutup matanya tapi dalam pikiran dia ngomong, ngapain saya ngikutin sugesti dia, ngapain saya ngikutin perintah dia. Nah, itu analis itu. Oh, iya. Tapi sebenarnya berarti secara tidak langsung sebenarnya itu di dalam tubuh diri manusia itu dia sudah tahu yang namanya hipnotis ya. Ya. Tapi tugasnya Bastian Pionit ini mempelajari ilmu itu. Ya. Betul. Ilmu diri itu seperti apa? Ya benar dong, seperti itu dong. Iya. Hipnotis itu kayak Contohnya gitu. setiap orang itu misalkan ditanya mau makan atau enggak, di saat kita jawab enggak, pasti gel. Ya, itu sebagai anchor-nya ya, kalau mau tahu Iya. anchor-nya. Sudah anchor itu satu kebiasaan. Kebiasaan namanya. Anchor namanya. Udah di anchor. Kayak misalkan menghipnoterapi juga ada anchor-nya. Contoh misalkan ketika dia mau menghilangkan kecanduan terhadap, ini aneh nih, kerupuk ya. Kerupuk. Dia takut kerupuk, bukan kecanduan ya, tapi takut kerupuk. Setelah kita terapi, kita lakukan anchor-nya, dia benar-benar hilang. Kerupuk. Takut. Jadi ada trauma tentang kerupuk. Aneh kan? Berarti Tiap manusia tuh pikirannya aneh-aneh loh. Iya. Iya. Berarti kalau misalkan makan ketoprak, Bang, kerupuknya pisahin gitu. Nggak pakai kerupuk. Ketopraknya sekarang, kerupuknya besok. Nyusul kerupuknya ya. Ada yang takut kerupuk. Ada yang takut kerupuk di Bandung. Nanganin ya, alhamdulillah cuma 1 kali, terus dikasih anchor. Kerupuk udang, apa kerupuk apa aja? Kerupuk apa aja? Dia bunyi yang krauk-kraknya itu tuh. Oh. Dia ada trauma tentang mungkin pada saat tidur ada tiba-tiba ada yang makan, krauk-krauk, dia berisik gitu. Biasa hal yang kayak gitu suka terjadi di saat waktu kecil. Soalnya ada teman saya itu, dia dia nggak bisa makan daging. Nggak bisa makan daging. Karena ya. apa? Di waktu dia kecil, di umur 5 tahun atau 4 tahun, itu dia pernah makan daging, terus katanya ada gaji yang pecah di mulutnya. Bikin dia kesel. Udah dari situ dia nggak mau makan daging. Kalau makan daging itu, daging sapi, itu dia muntah. Aneh kan? Oh iya. Jadi yang terjadi pada saat seperti itu adalah dia sedang memakan daging dan menikmatinya. Dan ketika dia menikmati, alam bawah sadarnya terbuka. Alam bawah sadarnya terbuka. Ada di situ rasa tidak enak, maka akan keluar, alam bawah sadar tertutup. Dan terkuncilah sugesti tidak suka itu. Seumur hidup. Bahkan sebenarnya nggak seumur hidup, bisa dihilangkan oleh hipnoterapi. Hipnoterapi. Kalau seumur hidup, iya. Kalau dikatakan nggak disembuhin, iya. Bisa seumur hidup. Kalau tidak disembuhkan atau ditangani. Berarti sebenarnya ketakutan semua orang terhadap apapun, misalkan kecoa, ular, itu bisa hilang. Bisa hilang. Sekejap dalam pikiran kita. Tentunya ada proses nih. Misalkan contoh. Si Akang nggak doyan minuman yang berwarna merah. Saya hipnotis, dia suka minuman yang berwarna merah saat ini nih ya. Saat ini. Nah, gimana besok? Kan pertanyaannya gitu ya. Gimana besok? Bisa besok diterapkan, kasih anchor dulu. Jadi ketika setelah selesai dari sini, kita anchorin. Nanti ketika Anda pulang ke rumah, kehidupan sehari-hari Anda bertemu dengan minuman berwarna merah, Anda harus ngapain gitu. Kayak misalkan mencet ini, coba gini. Ketika saya muncul lagi ketakutannya terhadap kecoa, misalkan saya pencet ini, tarik nafas, tahan, saya katakan kecoa bukan lagi menakutkan untuk saya. Kecoa sangat nyaman, kecoa makhluk Tuhan. Buang lewat mulut, secara otomatis alam bawah sadar sudah menerima dan sugesti itu positif. Tapi dengan anchor itu dong. Anchor-nya namanya. Anchor itu kan berarti kayak jangkar ya. Iya, ditanemin tuh. Kalau kata orang PLN, stop kontaknya, nyalain dulu. Udah mati, nyalain lagi gitu. Itu pasti akan berhasil. Berhasil. Maupun orang itu, berarti kan ada orang yang bisa dihipnotis. Bisa dihipnotis sama yang tidak. Kalau yang tidak? Yang tidak bisa dihipnotis itu adalah orang analis. Dia selalu memblocking. Tapi dia takut sama kerupuk. Takut sama kerupuk. Kita harus pelan-pelan masuknya. Contoh, Bapak seorang analis, Bapak tidak mau mendengarkan saya.
kita takut-takutin lagi. Tapi Bapak takut kerupuk. Pertanyaannya adalah mau mendengarkan saya sembuh atau mau takut kerupuk selamanya. Kalau dia benar-benar mau, bisa kita masuk. Lu keras kepala tapi takut sama kerupuk. Nah, kita bisa masuk kalau gitu. Lu mau jadi preman, tapi orang bawa kerupuk lu kabur. Iya. Pertanyaan adalah seorang hipnoterapi harus menjebol security-nya. Gitu. Keamanan di pikirannya. Critical area-nya harus dijebol. Ketika udah dijebol, dia pasrah. Ya udahlah, Kang. Dia pasrah, secara otomatis kritikalnya berubah untuk sesi terapi itu. Beda untuk kehidupan yang lainnya, gitu. Iya. Berarti kalau sama istri juga tetap takut juga ya? Beda lagi, kurang tahu dah itu mah. Kalau sama istri, mungkin Kang Mas. Nah, ngomong nih, ini kan lagi masa corona, koronce nih, Koronce nih, aduh ini. luar biasa. Gimana? Ya. Nih di masa corona seperti ini, masih siau apa enggak? Jujur ya, kalau ada editannya sini keluar air nangis, cik. Jadi kalau di entertain itu saya ambil di dunia event itu ada sulap, ada hipnotis panggung, dan hipnoterapi. Jadi saya punya 3 produk. Nah, Lengkap dong. lengkap ya. Di masa corona ini 2 produk saya yang hilang dan tidak bisa berkembang. Produk pertama sulap, produk kedua adalah hipnotis panggung atau hiburan di dunia event dan pertivian. Dan hanya kepake ini, ya produk saya yang terapi ini kepake. Karena Sisaan. ya sisanya. Tapi benar Kang, setelah saya teliti banyak data yang saya dapat, hipnoterapi itu bagus saat ini untuk menterapi orang-orang yang ya maaf ya, trauma terhadap pekerjaannya, tiba-tiba dia kerja enak, Tiba-tiba sekarang dirumahkan. dirumahkan, tiba-tiba dia udah putus asa, akhirnya dia nggak mau kerja, tiba-tiba dia mau usaha gagal, dan campur aduk yang saya tanganin saat ini. Oh iya. Bener-bener juga sih ya. Jadi sulap basian udah enggak. Sulap udah disingkirkan sama corona. Ya, sebenarnya pasti di offline pun yang sekarang yang kagak muncul ada acara besar pun sekarang masih berlangsung dong pasti. Kalau yang acara kecil-kecil ada sih beberapa ya. Ya besok ada acara di salah satu puncak. Acara kecil ya, jadi nggak besar. Kalau besar pun nanti ada RT yang datang, ada sesuatu lah pokoknya. Ada acara-acara kecil masih bisa masuk sekitar 20 atau 30%. Ya. Berarti sekarang lebih fokus ke hipnoterapi di masa Hipnoterapi seperti ini. di masa pandemik ini kita fokus hipnoterapi. Berarti sangat benar-benar dibutuhkan dong ya hipnoterapi itu Ya. di masa seperti ini ya. Benar, sangat benar dibutuhkan. Banyak sekali yang saya tanganin ya rupa-rupa ya, cek Sunda mah bahasanya rupa-rupa itu. Aya wae lah pola pikir manusia. Dia lagi enak-enaknya tiba-tiba dikat kerja dan habis uangnya nggak karuan, banyak cicilan dan lain-lain, akhirnya sakitnya lambung. Terus iya, lambung karena apa? Nggak makan, Kang. Dia mikirin utang gini. Maaf ya, pokoknya mikirin cicilan sebenarnya. Jadi kayak gitu, Kang. Jadi kepikiran jualan rumah Milan. Pasti laku, Kang. Sponsor. Ya. Berarti kalau sekarang nih Bastian nih, gimana caranya buat orang-orang itu nyari Bastian? Jadi gampang. Atau ada grupnya lah atau ada kontak person? Kalau orang-orang nyari saya sekarang saya lagi memfokuskan di Facebook, Instagram dengan YouTube itu Bastian Pionit. Bastian Pionit. Kalau YouTube baru mau saya aktifkan lagi sekian lama vakum ya. Iya. Gue sempat lihat tuh yang Bastian itu yang di TV Bandung apa nggak salah ya? Tasik ya? Banyak banget Kang. Ya, itu. Lupa soalnya jarang diupload juga gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ada grup WhatsApp atau Instagram? Grup WhatsApp ada. Saya udah tulis di Facebook ada. Di grup Facebook saya, ada di Facebook saya, di beranda saya ada di situ. Kalau mau masuk grup WhatsApp saya, masuk aja. Itu kita akan ngebahas tentang hipnoterapi. Ada paling nanti di kolom deskripsi juga Kak. Nanti saya akan tulis link-link untuk gabung ataupun untuk nyari Bastian Pionit ini. Nanti ada Facebook, ada Instagram, YouTube, tepat sekali Kang. dan WhatsApp. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ini. Nih, bener gak sih? Banyak banget orang yang nanya sama saya itu dan sudah saya jelaskan ya secara personal ya. Namanya hipnotis itu
Bisa nggak sih buat kejahatan? Hipnotis bisa atau tidak untuk kejahatan? Karena apa? Yang nanya itu ke saya, satu ada orang perempuan juga, korban, ataupun polisi yang nanya sama saya, dan saya jawab sama yang seperti Bastian jawab. Dan ada juga yang nanya ke saya itu preman. Preman ya. Oh. Dia jangan-jangan mau belajar nih Kang nih. Aduh. Handphone bisa? Bisa Kang, bisa banget. Di kaos karena. Jadi, iya. Kenapa? Kenapa bisa? Hipnotis itu alat Kang, pisau. Mau dipotong untuk motong buah atau mau nusuk orang. Dan untuk dilakukan menjadi hal yang tidak atau negatif, tentunya ada proses. Prosesnya yang tahu cuma orang hipnotis. Jadi kita nggak bongkar di sini. Kalau dibongkar dikit ya boleh, mangga gitu. Kalau mau tahu gitu. Garis besarnya. Garis besarnya aja. Garis besarnya adalah, jadi gini, ada juga yang nanya ya, Kang, saya pernah lihat tuh di jalan orang ditepak, tiba-tiba nyerahin uang, dompet, kunci motor dan lain-lain. Itu hipnotis? Sebenarnya ada dua, ya, antara hipnotis atau NLP. NLP, ya. Neuro Linguistic Programming. Wah. Jadi kalau NLP itu adalah kalau dikatakan hipnotis modern. Gitu, Kang. Nah, hipnotis itu harus dia tidur. Kalau NLP tanpa tidur. Gitu, Kang. Hipnotis, saya akan melakukan hipnotis kepada Anda. Tutup mata Anda. Nah, lupakan semua bla 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 dan tidur lebih dalam. Nah, itu ilmu yang Bastian pelajari. Hipnotis. Yang sering dilakukan. Iya. Kalau NLP juga mempelajarinya. Oh, kalau NLP itu dia lebih ke tanpa tidur tapi kita ngomong. Memprogram. Ya, kita program otaknya. Nah, tentunya ketika dia mau membuat hal-hal yang negatif, sebenarnya dia pantau dulu orangnya. Jadi tidak sembarang orang yang dia bisa hipnotis. Kayak tadi, visual, auditory, kinesthetic, analis. Orang visual lah orang yang sangat mudah sekali terkena hipnotis atau NLP. Gitu. Jadi dipantau dulu nih, dia baca nih dari psikolognya nih. Pada saat ada beberapa karakter yang pas, dia yakini bahwa ini orang visual. Lalu dia tepuk belakangnya, terbukalah alam bawah sadarnya, dia nengok ke belakang, langsung dia nyerocos terus. Pengalian pikiran NLP. Coba contoh. Akang madep sana. Set, pas saya tepak. Halo Kang, lupa ya nama saya Agus nih. Ingat nggak Agus? Nah, pada saat seperti itu, otak akan menganalisis. Sepersekian detik pasti akan kosong. Iya, kosong. Kosong dulu. Baru ada jeda. 2 detik kan, 2 detik. Loading, Kang. Kecil banget. Iya, kecil banget. Nah, di situ NLP itu masuk. Di situ dia masuk. Makanya pada saat ditepak ngelihat orang yang nggak kenal, ya sekitar 1 2 3 detik kan lama masih bisa mengakses ya. Udah kelihatan mukanya nggak kenal, langsung aja kabur atau menghindar. Kalau diterusin tuh pasti kena, Kang. Oh, saya pernah. Telepon. Oh, telepon. Ya, siapa ini kan? Benar. Minum dulu nih. Oh, boleh. Halo Pak, siapa ini ya? Terus gue jawab begitu, siapa ini? Yo, masa lupa sih Pak, saya lupa ya waktu acara kemarin. Ya karena di situ saya berpikiran saya emang pernah ngelakuin acara baru jauh itu kan. Ya saya jawab, oh, dan suara itu ya hampir sama lah gitu sama ada teman saya. Oh, Bang ini ya gitu. Nah, dan di situ saya mulai wah, penipuan ini. Ya udah akhirnya saya ajak ngobrol aja terus dan yang dia lakuin pun sok kenal sama kita. Iya, memang seperti itu. Gimana bisnis kita kemarin ya gitu terus. Dan ada juga yang sering itu anak kecelakaan. Oh iya, banyak banget. Saya juga pernah, Kak. Halo Bu, Ibu punya anak perempuan? Iya, ya mungkin pas yang ditelepon punya anak perempuan. Iya. Itu bahaya itu. Iya. Anak ibu nih Bu kecelakaan di sekolahan Bu, ibu gurunya mau ngomong. Iya. Atau enggak dokternya mau ngomong, nanti dikasih tuh handphone itu ke temennya yang suaranya kalau jadi seorang guru. Iya, disamar-samarkan lah ya. Selamat siang Ibu, saya orang tua saya wali kelasnya, saya mau menginformasikan bahwa anak ibu kecelakaan. Nanti dibawa lagi ke dokter tuh Kang. Nanti ada yang jadi seorang dokter ngomong. Ada perannya masing-masing. Betul banget. Disitulah seseorang NLP. Diprogram ya. Oke, itu namanya NLP. Nah, ilmu hitam dikatakan gendam ya.
Iya. Jadi gini Kang, ya banyak sharing juga dengan ahli spiritual, sharing ya, bukan belajar, sharing ya. Ada yang mengatakan orang spiritual A, B, C dan D sama. Dia melakukan ritual malamnya, paginya dia melakukan hipnotis. Jadi dia ya kerjasama lah sama apa ya? Ya goibnya di sana. Setelah dia kerjasama, paginya dia melakukan hipnotis. Dan itu saya belum pernah ketemu, hanya talk show aja, hanya bicara seperti ini aja, dan belum pernah, dan yang nggak pernah nemuin ilmu gendam. Ya mungkin ada yang mempelajari ilmu gendam ya. Berita kan ada dong. Iya. Yang seorang ibu-ibu di perjalanan terkena hipnotis dan barang berharganya hilang. Iya. Itu persepsinya hipnotis, NLP dan lain-lain gendam, karena kita belum melihat sendiri Kang. Kita kalau ada di satu kejadian tersebut, kita bisa menganalisis apakah dia pakai NLP, hipnotis atau gendam Kang gitu. Kalau misalkan contoh saya seorang istilahnya praktisi hipnotis, ngelihat orang yang digendam, saya liatin nih, dia pakai metode apa. Kalau tidak ada metode yang saya pelajari, ya besar kemungkinan dia pakai ilmu gendam goib gitu. Ilmu hitam. Iya, ilmu hitam. Karena saya tidak mempelajari itu. Saya hanya mempelajari metode hipnotis, hipnoterapi. Ketika dia melakukan hipnotis tidak ada metode saya, besar kemungkinan itu ilmu hitam. Ya bisa dibilang itu ya kayak santet kali ya. Iya, santet mungkin. lah ya. Santet. Itu mah udah di luar dari bahasan lah ya. Di luar dari pembahasan kita. Berarti kalau memang sekiranya terjadi seperti itu, banyak-banyak doa aja. Banyak doa ya. Iya. Nah, hipnoterapi itu kan ada banyak, ada hypno-teaching untuk guru, hypno-parenting untuk orang tua. Orang tua mendidik anaknya gitu. Tapi sebenarnya metode hypno-teaching, hypno-parenting sama. Sebenarnya sama dilakukan, cuma namanya aja Kang. Gitu. Hypnoslimming. Buat ngecilin tubuh gitu. Tapi sama aja metodenya seperti itu. Ya, ini kecil Kang, yang ini agak keluar gitu, nongol ya. Perutnya gendut ya, maklum Bapak-bapak. Oh, hipnotis. Iya. Sama dia sistemnya. Sama aja sistemnya, cuma namanya aja. Jadi, iya kayak misal hypnoslimming, spesialis untuk ngurusin badan. Jadi kayak gitu, hypno-teaching spesialis untuk apa dan lain-lain. Kalau misalkan nih, membahas tentang hypno-parenting untuk anak. Untuk anak. Anggaplah anak itu ya SD lah, bangor banget, datang tuh ke Bastian. Pak Bastian, anak saya ini bandel banget nih, main game mulu. Pendekatan apa yang dilakukan sama Bastian? Jadi sebenarnya yang saya dekatkan bukan si anak, orang tuanya kan yang nonton dulu. Ini kan pasti ada ibu-ibu nih yang mungkin saat ini emang membutuhkan seperti itu dan takut, karena masih dia apain lagi kan, kalau misalnya perempuan kan dikawinin kan mungkin. Nah ini cari tahu dulu nih, biasanya apa dulu yang dilakukan? Yang dilakukan orang tuanya dulu. Saya gali informasi dari orang tuanya. Karena kebanyakan dulu. Ya, karena kebanyakan yang saya sudah tangani adalah orang tua memaksakan keinginannya untuk supaya anaknya itu menjadi dia. Oh iya. Ya, contoh. Ini anak si A, ini anak si B. Nah, kamu harus menjadi pilot. Ya kan? Kemauan dari orang tuanya. Pikiran dong pilot. Sedangkan dia suka dengan seni, nggak masuk. Dia sekolah, dia kuliah, dia masuk sekolah kuliah, tapi pelajarannya nggak masuk. Gitu. Dia belajar dan lain-lain, tapi pelajarannya nggak masuk. Dan yang saya kupas seperti itu, dan saya lakukan terapi, nyata banget. Emang kamu maunya jadi apa sih? Ternyata dia bukan jadi pilot, melainkan jadi seorang pemusik. Nggak bisa kita memaksakan. Tapi bisa kita support, kita liatin arahnya mau kemana, kurang baik pendekatan, baru saya yang masuk, kayak gitu Kak. Berarti bahasa itu lebih ke samakan dulu nih persepsi ini, luruskan dulu. Ya, diluruskan persepsinya. Ya, tadinya kan pasti nggak tahu apa, akhirnya masuk dulu ke persepsi anaknya. Oh, aku tuh sebenarnya aku pengennya tuh mau belajar itu ditemenin sama mama. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi mama aku tuh sibuk kerja, gitu ya. Dan seperti itu ya, makanya aku jadi males deh belajar tuh, ada seperti itu ya. Iya, anaknya seperti itu. Iya, berarti lebih ke ya bener sih ya, pendekatan psikolog. Ya. Pendekatan psikolog. Cuma bahasanya hipnotis psikoterapi ya. Ya ilmunya ya pasti disebut sama juga kan ya. Ruang lingkupnya. Iya. Nah, kalau misalkan ya untuk kejahatan Kang.
Karena saya Jangan dibuka dah. enggak gini, maksudnya saya beberapa kali pun bekerja sama sama Polda Jabar ya, tentang kejahatan. Nah, oke, kejahatan nanti dulu nih. Lebih ke orang Kecanduan terhadap jangan ya narkoba, rokok ya dan lain-lain. Okay. Kalau seperti itu ya sama kita lakukan. Simpel rokok dulu deh. Rokok ya, jangan ke narkoba dulu ya. Rokok itu gampang. Kita tanya dulu. Tapi bisa dong ke bisa, narkoba pun bisa. Narkoba juga bisa. Tentunya kalau kalau rekan kerja kita tuh yang botak di sana, itu kan dia hipnoterapi untuk BNN. Oh ya, gitu. gitu. Oh ya. Banyak yang botak ya. Iya tahu, paham. Dia punya YouTube juga. Nggak apa-apa. Oke, terus. Halo, masih inget nggak? Oke, terus. Ya jadi bisa Kang terapi rokok. Pertanyaannya orang itu sudah kecanduan dari kecil sampai dengan tua. Ya, kita kan gali informasinya dulu. Bapak datang ke saya atau memanggil saya mau menghilangkan kecanduan terhadap rokok. Pertanyaannya adalah mau coba-coba atau benar-benar dan sungguh-sungguh. Nah, kalau dia mengatakan, Mas, saya mau ngilangin rokok nih dalam pikiran saya, atau saya mau mengurangi atau menghilangkan rokok nih, saya nggak mau ngerokok, bahasanya seperti itu. Mas, saya nggak mau ngerokok, tapi itu benar-benar dari hatinya. Contoh gini, Mas, saya nggak mau ngerokok, saya susah, udah kemana-mana nggak bisa nih. Itu kita bisa masuk. Karena dia udah punya kemauan. Punya kemauan, tapi dia nggak tahu caranya. Kita bisa masuk. Tapi dibandingkan, Mas, mau ngilangin rokok dong, hanya sekedar coba-coba, bisa hari itu. Besoknya ngerokok lagi, gitu. Dan prosesnya itu harus di tempat seperti ini kah atau harus di rumah, relax? Harus relax sih, ya. Kalau untuk games di tempat ramai juga bisa. Itu sekali ketemu bisa kita tanamin anchor. Paling kalau emang sekarang benar-benar mau kuat banget anchornya itu paling 2 kali atau 3 kali. Iya, 2 kali 3 kali. Kalau emang benar-benar kuat ya. Tapi kan kebanyakan ada orang yang waktunya nggak bisa, hanya butuh sekali, ya kita tanamin anchor. Tapi kalau emang ada banyak orang waktunya banyak luangnya, kita masukin. Sebenarnya yang menerapkan beberapa kali itu bukan kita serahkan ke klien. Bu, ibu mau berapa kali terapi hipnoterapi? Di situ kita mendokrin dia. Mas, saya mah yakin 2 kali terapi udah sembuh. Berarti dia sudah punya keyakinan 2 kali. Pada saat 1 kali dan kedua kalinya dia meyakini diri dia sembuh, pasti akan sembuh. Gitu. Keyakinan ya? Ya, keyakinan dia. Sebenarnya awal itu saya sendiri pun sedikit nggak percaya sama hipnotis ya. Iya. Dulu itu di tahun berapa ya saya mulai hipnotis ya? 2015 atau berapa? 2000 lama lah. Lama pokoknya, lama 2000 banget, lama ya. 2012 enggak lah 2013-an udah lama banget itu. Orang tidur. Yakin tuh orang tidur. Yakin tuh. Tapi di saat dipelajari ternyata ya sebenarnya orang-orang yang dihipnotis itu sebenarnya dia tutup mata kan. Iya. Dan pengen buka sebenarnya bisa. Tapi dalam keadaan relax dia sebenarnya. Relax. Cek Sunda ya, orang Sunda mah jika kena eueup gitu. Oh, iya. Nggak bisa ini nggak bisa bangun nih, mata kebuka. Astagfirullahaladzim, baca doa gitu. Nah, sebenarnya kalau kena eueup gampang, jangan ditegangin, lemesin aja, tarik nafas, lemesin. Maka itu akan hilang sendiri. Nah, pada saat kena eueup itu kita dalam keadaan hipnotis. Gitu. Nah, kalau dalam dunia psikolog, sebelahnya aktif, sebelahnya mau tidur gitu. Saya pernah tuh rep-repan. Dalam seumur hidup saya baru sekali saya kena rep-repan. Bener, posisi tuh tidur. Terus langsung kaget. Nggak bisa bergerak ya. Nggak bisa bergerak. Iya, kayak gitu. Wah, langsung gue ngomong dalam hati. Wah, ini nih yang kata orang nih rep-repan ini. Rep-repan. Relaksin tenang. Tenang. Hilang. Iya, kuncinya itu. Kalau bagiannya yang sering kena erup-erup, rilekskan saja tubuhnya, jangan ditegangkan. Ketika ditegangkan itu makin jadi. Ketika dirilekskan itu akan hilang sendiri. Leleskan wae. Dileleskan bae. Mau baca doa kayak apa juga tetap kejengker gitu. Karena ilmiah nggak ada yang namanya disangkut pautkan dengan sesuatu yang goib-goib. Mungkin di zaman dahulu orang tua kita ya meyakini bahwa di situ ada yang namanya ketindian makhluk halus, hitam besar,
terus juga ketindihan, ada laba-laba, ada ya banyak persepsinya. Dan ketika ini kacamata saya ya, psikolog ya, ketika saya pelajari ternyata benar Kang. Jadi pada saat kita kena erep-erep itu oksigen kita nggak balance. Contoh, Akang pasti kena erep-erep dalam kondisi capek. Iya. Pasti. Nah, disitulah contoh ini garis besarnya aja ya. Kita aktivitas di luar Kang dengan oksigen yang sangat bagus, banyak gitu. Tiba-tiba kita pulang, capek, langsung tidur Kang. Itu pasti kena. Karena apa? Nggak ada kesinkronan antara oksigen luar dan dalam. Ketika Akang udah ngisep oksigen yang nyaman, luas, besar, masuk ke oksigen yang sempit, udah gitu langsung otaknya mau diistirahatkan, maka di situ akan terkena sugesti sendiri. Kenapa bisa, ya maaf saya potong ya, kenapa bisa muncul, Mas, saya seakan-akan ketindih makhluk hitam besar gede ketindian gitu? Itu sebenarnya enggak Kang. Kita kupas lagi. Di kacamata hipnotis adalah ketika dia terkena erep-erep, tarik nafas, buang, dia tegang ya. Nah, ketika dia tegang, itu halusinasi dia muncul. Informasi yang pernah dia tonton makhluk A, B, C, D itu muncul Kang. Terbentuk. Karena apa? Sugesti dia. Seakan-akan itu terlihat. Padahal tidak ada. Lalu sebenarnya kalau emang sekiranya pulang kerja capek ataupun habis beraktivitas capek, dengan dudukin dulu kali istirahat. Tipsnya adalah duduk dulu, nonton TV, minum air hangat, 5 menit baru tidur. Sampai otak itu tuh netral sama rumah. Iya, otak netral. Kira-kira udah nyaman, enak. Kayak naik pesawat aja Kang. Turbulen, muter dulu, baru naik ke atas, swing gitu. Nggak bisa langsung naik, swing, meluncur, nggak bisa Kang. Oksigen juga kita akan ngap-ngapan di sana. Apalagi kalau misalkan baru turun dari pesawat kan jet lag masuk. Nah, gitu. Pusing. Iya. Pernah gak sih ada dukun yang nyamperin, wah itu apalagi tuh? Oh lucu. Oke, kita bahas nih, lucu Kang. Soalnya kita loh. Karena ada lucu pernah saya main sulap, set ada sesuatu yang berubah ataupun hilang. Ustadz itu langsung bukan paranormal itu langsung bilang Jinah HD. Jangan dicatuin. Bahasa Indonesia adalah jinnya bagus. Jinnya bagus. Mikir, oh iya. Terus saya jawab, iya Pak, jin saya bagus. Halo Om. Soalnya kan pas banget saya lagi pakai jin. Iya, celana jin saya jeans. bagus. Ya udah, ya dia persepsinya makhluk gaib ya udah nggak apa-apa lah. Pernah nggak begitu? Luar biasa lucu ya. Lucu banget. Jadi gini, saya melakukan sesi hipnotis ya. Daerahnya disebutin boleh nggak? Nggak boleh. Boleh lah, boleh. Jangan nanti mencakup daerah nggak enak, jelek. Jawa Adalah. Barat, Jawa Timur? Di Jawa Barat lah. Ke Jawa Barat, oke. Naik bisa apa? MD? Wah, itu terus nih NLP nih. Ujung-ujung ketahuan di sini aja. Warna biru kan? Enggak pokoknya. Gitu Kang. Ketika saya melakukan hipnotis di panggung, saya tidurin tuh ya, dan banyaklah video-videonya ada di Facebook saya, YouTube saya. Ketika dia terhipnotis, lupa nama dan lain-lain, sampai dia joget-joget jadi tukang parkir dan lain-lain. Nah, menjiwai ya. Dan saya turun selesai show, ada aki-aki ya, iya mah di satu daerahnya, kode iya mah, Sundanya, aki-aki, set, pas turun nyamperin saya, ngasih salam ke saya. Sepikiran saya mungkin sesepuh, hormat dong di daerah beliau. Ki nuhun ya. Dan seperti itu dia bilang, Dek, ade ieu jinna aya aki-akinya, jubah putihnya di samping kanan ade. Saya berpikir, aki-aki dari mana gitu. Saya berpikir kan. Dia sendirian. Pas saya lihat, teu aya abah, lain eta. Goib ade gitu. Digituin. Yaudah saya mikir aja, karena saya nggak mau mematahkan kepercayaan dia, saya iyakan. Ya nggak tahu abah mungkin leluhur saya bilang seperti itu. Dia juga kurang ajar. Ya bisa kalau saya patahkan saya nggak sopan. Nanti dia manggil banyak pasukannya habis saya. Dan persepsinya adalah saya nggak punya jin gitu. Saya nggak belajar ilmu-ilmu yang goib. Tapi saya belajar di sini psikolog gitu. Nah, kenapa si Aki itu melihat saya seakan-akan ada jin di samping saya, kakek-kakek jubah putih dan lain-lain. Dia melihat, mendampingi saya. Sebenarnya adalah halusinasi kakek tersebut. Karena kakek tersebut
mainnya di dunia Seperti itu. seperti itu. Maka terlihat ketika ada dia melihat orang yang jago aneh, yaitu dia melihat dan membayangkan visualisasi dia, di situ ada yang membantu dia. Ya mungkin Mm-mm. yang makhluk yang di belakang basen itu sebenarnya memang ada mungkin ya, tapi bukan untuk membantu dalam acara saat itu. Enggak. Emang dia bilang makhluk ini iya mah leluhur gitu. Oh gitu ya. Leluhur di mana? Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita hargai kok, kita hargai. Ya mungkin memang ada kali ya. Saya juga lihat Oh, belakang basennya mungkin. ada yang putih loh. Oh iya. Ini Ini, hordeng ini ya, hordeng, dinding hordeng ya, putih. putih ya. Ya mungkin ada, tapi kita nggak mempelajari itulah. Mungkin ya persepsi kakek itu ada, tapi saya nggak mempelajari itu dan saya nggak mau tahu juga. Gitu. Iya. Iya. Terus kalau misalkan nih, tadi kan ada yang nebak. Nah, ada nggak sih orang paranormal yang belajar? Ya. Ada nggak? Ada nggak? Jangan Kang. Ada. Ya mungkin yang jauh di sana. Yang jauh di sana ada yang belajar dengan metode saya. Tapi dia lebih ini kali ya apa? Belajar ilmu sulapnya kali ya. Ya sesuatu lah Kang lah. Dapur mereka lah Kang. Sesuatu lah. Ibaratnya digabungkan antara hipnoterapi dengan agama gitu. Iya. Ya karena kan sebenarnya juga gini loh. Yang dilakukan sama ustadz dan para ulama di saat mereka kayak misalkan apa namanya tuh ada orang yang kesurupan, ruqyah, sebenarnya itu kan yang dilakukan kalau misalkan dalam ilmu psikologi kan itu hipnotis juga. Iya. Ya kayak misalkan contoh kesurupan Zat, tenang istighfar. Dengan cara istighfar itu, syahadat itu istighfar, astagfirullahaladzim, syahadat itu kan untuk merelakskan diri kita juga. Iya Kang. Cuman kayaknya sensitif bahas ini Kang di sini. Ya, tapi benar dong. Iya benar. Ya sebenarnya itu Karena ada yang pro dan kontra sama kita nih nanti nih. Ya, karena gini loh, karena setiap orang itu sebenarnya selalu melakukan hipnotis dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, kayak guru mengajar itu kan hipnotis juga. Gimana caranya apapun yang dia sampaikan kepada pelajar, anak-anak murid itu tersampaikan. Iya. Bastian, ilmu hipnotis itu digunakan untuk panggung, hiburan ataupun hipnoterapi. Nah, Ustadz pun seperti itu. Dengan ayat suci Al-Quran, dia membacakan ayat suci Al-Quran untuk orang yang kesurupan, itu sama dengan hipnosis. Itu sebenarnya hipnotis. Ini ngorek-ngorek juga nih sebenarnya nih NLP nih, mainin NLP nih. Iya dong. Coba kamu tenang, Kalau coba istighfar. Itu sebenarnya. Garis besarnya aja deh. Nah, Kalau kesurupan itu yang saya pelajarin, saya nggak pelajari yang dipelajari di sana. Itu abreaksi, Kang. Kalau yang saya pelajari kesurupan itu abreaksi. Karena apa? Dia penampungan data di otaknya itu sudah terlalu penuh tentang makhluk halus, maka dia akan keluar menyerupai makhluk tersebut. Ada sat seperti itulah. Itu garis besarnya aja. Nggak mau panjang lebar, Kang. Nanti akan pro kontra. Percaya dengan kesurupan? Nah ini ngorek lagi nih kayaknya. Luar biasa. Kenapa kesurupan itu selalu macan ya? Ya mungkin di Jawa Barat, Kang. Coba nih penontonnya Bastian, coba kalau kesurupan nih. Sapa dulu Kalau kesurupan biasanya setan Om Dani makhluknya apa? Om Dani Sena. Ya. Biasanya binatangnya apa, Kang? Yuk, jawab kalau kesurupan. Terus nih kita ini nih. Dani Sena ini adalah seorang dia ini loh Kang, seorang ini juga loh hipnotis juga dia main, sulap juga. Dani Sena nih orang Sukabumi nih. Wih, Dani Sena salam dari Hans. Nah, Teh Ola nih, Teh Ola nih, mau lagi dong di hipnoterapi. Ya, Teh Ola ini orang Tasik nih. Pernah saya hipnoterapi. Hah? Ngilangin rokok. Oh gitu. Iya. Berhasil ya? Berhasil. Nah, kita jawab nih, Teh Ola sembuh nggak ngilangin rokoknya nih? Apa masih ada sedikit-sedikit pengen ngerokok? Diterapkan nggak anchor-anchornya nih? Yuk, di chatting aja. Kita akan tahu nanti jawabannya. Ya. Gitu, Kang. Tapi saya tetap loh yang tadi masih ingat ya binatang apa kalau kesurupan? Binatang apa ya? Selalu macam. Cicak, Kang. Jadi pertanyaannya gini. Kita ngambil garis besar ya, kita tidak melihat Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi kita melihat Indonesia dan luar negeri, Kang. Okay. Ini lihat ya. Ketika orang Indonesia kesurupan di luar di ya Jawa Barat ya. Di luar Jawa Tengah, di Jawa Barat, maka Jawa Barat ikonnya apa, Kang?
macan. Maka dia akan menjadi macan. Di luar negeri, ya, ada Dracula dan lain-lain, dia tidak menampakkan. Tapi ketika orang luar negeri masuk ke Indonesia, mungkin nggak orang luar negeri ini kesurupan macan? Hampir paling. Dracula nggak mungkin, karena apa? Sesuai dengan database yang dia terima ketika lahir ke dunia ini sampai besar gitu. Database-nya diterima misalkan vampir ya, ketika masuk ke Indonesia kesurupan vampir nggak, ya dia pasti kena. Tapi ketika masuk ke Indonesia kesurupan macan, dia nggak tahu data macan itu ada di dalam pikiran seperti apa gitu. Itu ya psikolog ya, bukan ilmu gaib ya, itu psikolognya ya. Itu dari kacamata psikolog, tapi dari untuk kacamata goibnya saya belum mempelajari dan tidak mau mempelajari. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih percaya sama membuka mata batin? Ini gue lagi membuka mata batin. Mungkin ada ya Kang, mungkin ada. Mungkin ada ya. Sebenarnya benar nggak sih kalau dari sudut pandang hipnotis psikologi membuka mata batin itu ada nggak sih? Tapi kalau dari psikologi sih sebenarnya itu baca bahasa tubuh Kang. Jadi informasi yang kita dapat sebenarnya dapat dari orang tersebut tanpa orang tersebut itu dia menyadari mengeluarkan informasi tersebut. Oh iya. Ya. Contoh misalkan ya, dia mungkin di sini kelihatan gitu muka dia tuh pemarah tuh kelihatan ya. Iya kelihatan. Terus kita seolah membaca seperti itu. Kayaknya bapak tipe orang yang tipe orang yang emosional banget ya. Pasti kan dijawab, benar juga ya. Padahal kita sudah membaca dari gesturnya itu ya. Bahasa tubuhnya. Luar biasa. Mikro ekspresinya gimana gini ya, adalah seperti itu pelajarannya. Luar biasa. Berarti sampai saat ini berarti Bastian fokus di hipnoterapi. Fokus di hipnoterapi Kang. Jadi berarti kalau misalkan di orang yang jauh di sana itu tetap bisa belajar hipnoterapi. Bisa juga belajar hipnoterapi di WhatsApp kita, kalaupun mereka ngundang ke kita boleh, kita diundang mereka datang ke kita, itu bisa juga. Oh gitu, oke. Ya. Nanti untuk kontak person dari Bastian nanti saya akan tulis di deskripsinya ya. Jadi kalau saya mau belajar ataupun sedang mencari hipnoterapi untuk hipnoterapi diri sendiri, itu bisa. Oh ya, satu lagi pertanyaan Pamungkas. Di saat kita sudah belajar hipnoterapi, apakah kita bisa menghipnotis dan menghipnoterapi diri sendiri? Bisa, self hypnosis, menghipnotis diri sendiri. Gitu. Banyak ya, ada anak-anak muda yang datang ke saya nih ya. Tolong dong gitu. Kenapa? Mau ngelupain mantan. Jadi kayak gitu, Kang. Ya udah, saya kasih tahu caranya, dia benar-benar lupa. Ada caranya. Misalkan dia mau belajar benar-benar hipnoterapi dan pengen menjadi seorang hipnoterapi? Praktik, pengen jadi seorang praktisi? Yes. Bisa. Saya bisa bentuk juga. Oh gitu. Dan dia bisa dia bisa menghipnotis diri sendiri. Bisa menghipnotis diri sendiri, menghipnotis orang lain juga, menghipnotis hiburan kayak yang di YouTube, Facebook, Instagram saya, seru-seruan bisa. Kayak di TV sana juga bisa. Oke, cakep banget. Luar biasa ya. Nanti paling nextnya kita atas schedule lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrol dan kita cari tes ya, keilmuan ya untuk dihipnotis. Tanpa settingan, lihat ya dari awal sampai akhir tanpa settingan. Saya akan melakukan metode NLP. Nah, buat teman-teman nih, ya kita akhiri aja sesi bersama Bastian Pionit di tanya jawab seputar hipnotis dan hipnoterapi. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau belajar tentang hipnotis dan hipnoterapi ya, langsung aja nih hubungin Bastian Pionit, nanti infonya saya akan tulis di kolom deskripsinya. Nah, dan buat teman-teman ya yang sekiranya suka dengan konten saya bersama Bastian, coba komen ataupun butuh pertanyaan ya, mau nanya-nanya juga nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya Bas ya. Ya, nanti siap saya Bastian akan coba bantu jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow tuh Instagramnya Bastian Pionit. Bastian Pionit, Instagram, Facebook, YouTube Bastian P ya, pisang, PIONIT, Pionit. Bastian Pionit tuh langsung tuh dikepoin. Itu teman-teman bisa langsung belajar seputar ilmu sulap, hipnotis dan hipnoterapi. Tapi sekarang kita lagi bahas hipnoterapi ya. Hipnoterapi, betul. Jadi mungkin next kita akan bahas tentang hipnosis dan magic. So buat teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel saya di Hans Marcel, C double L.
Hans Marcel pakai C double L ya, jangan lupa di Ini subscribe. di penonton saya ya. Ya, di situ akan tahu ilmu hipnotis dan hipnoterapi yang benar seperti apa dari Betul. seorang Bastian Pionit. Itu versi saya ya, versi saya. Ya. Betul. Jadi banyak versi di luar sana. Benar banget dari Bastian Pionit, eksklusif loh. Oke. Ya buat teman-teman itu aja ya video dari kita. Thank you Bastian. Siap. Thank you. Sukses. Salah deh, Gini. Nah, tos corona ya. Tos corona. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya bahas nih. Gimana? Ini yang saya ini apaan, Kang? Itu Hah? udah nggak dukun yang belajar. Banyak, Kang.